Berjumpa dengan saya lagi ya, Muharman Lubis sebagai dosen pengampu mata kuliah analisa bisnis eh, perusahaan ya, analisa data dan bisnis perusahaan. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke modul ke-6 ya, ngebahas tentang kualitas data ya, pertimbangan kualitas data dan juga proses yang dilakukan sebelumnya ya, atau diistilahkan dengan pre-processing. Oke, apa yang dimaksud dengan data quality ya? Tentunya data quality ini terkait dengan banyak aspek ya. Dari sisi keakuratan ya, kelengkapan ya, pemenuhan format ya atau standar yang ditetapkan ya. Dan tentunya kualitas dari model ataupun chart ya dan juga pembelajaran dalam analisa data itu akan terikat erat ya dengan kualitas data yang digunakan. Jadi kita harus bisa memastikan bahwa data yang kita dapat itu seyogyanya ya merepresentasikan atau mencerminkan realitas yang ada. Nah, nature ya sifat dari domain aplikasi ya ataupun human error ataupun ya integrasi ya data-data set yang berbeda yang tentunya berasal dari device yang berbeda, berasal dari aplikasi yang berbeda ya, berasal dari user yang berbeda ya, berasal dari perilaku yang berbeda ya. Jadi perbedaan-perbedaan itu ya terkait dan juga dengan metodologi yang digunakan untuk mengumpulkan data ya yang akan dipakai atau akan dimanfaatkan untuk menghasilkan ya atau mengenerate data set itu pada akhirnya akan menghasilkan problem-problem ya seperti noisy ya ataupun inkonsistensi ataupun duplikasi yang tentunya ini disebabkan terkait dengan perbedaan-perbedaan tadi ya. Nah, secara kualitas data maka kita bisa katakan akan muncul ya missing value ya data-data yang hilang yang tidak lengkap ya harusnya file itu berisi value tapi ternyata tidak ada ya terus data yang inkonsisten ya uh, pada saat pengisian awal A tapi pengisian berikutnya B ya. Dan ini bisa saja macam-macam sebabnya ya seperti uh, apa namanya perubahan sifat ya dari objek atau subjek data ya ataupun misalnya apa kesalahan-kesalahan input ya data entry ataupun perpindahan data yang terjadi ya dan lain sebagainya ataupun redundan ya redundansi dan ini erat kaitan dengan duplikasi ya tapi redundansi lebih dipengaruhi terkait dengan proses ya proses bisnis yang sama ya proses bisnis yang sesungguhnya bisa disederhanakan ya atau sesungguhnya bisa digabung ya tapi dilakukan secara terpisah sehingga menyebabkan data yang dihasilkan juga uh, sama ya walaupun tentunya tidak ada pertembungan ya atau tidak ada overlapping antara keduanya sehingga tidak diketahui bahwa data tersebut sama. Kemudian noise ya datanya jelek ya atau rusak ya tidak mencerminkan apa yang seharusnya. Jadi bisa saja data tersebut inkonsisten di satu hal tapi akurat ya di hal yang lain. Tapi kalau ini noise ya memang udah rusak, nggak bisa dimanfaatkan, nggak bisa digunakan, tapi tetap kita simpan ya, tidak terdetek atau tidak teridentifikasi. Yang terakhir outliers ya, ada penyimpangan datanya ya. Penyimpangan itu bisa macam-macam ya memang. Datanya sesuai dengan format ya, tidak ada kerusakan di dalam datanya, tidak ada corruption. Tetapi datanya ini berbeda ya, seharusnya bukan misalnya bukan data dengan sifat alamat ya atau format yang benar ya, tetapi di sisi yang lain dia menunjukkan ya sifat-sifat kebenaran tersebut ya. Contoh misalnya alamat jalan sekian, nomor sekian dan seterusnya ya. Tapi ternyata ketika di cross check ya data tersebut tidak valid ya atau tidak benar ya. Dia menunjukkan alamat yang lain padahal harusnya alamat dari subjek data tersebut ya, dan lain sebagainya. Jadi ada penyimpangan dari data tersebut ya. Nah, missing value ini adalah sifat ya dari suatu nilai yang hanya disimpan sometime ya di suatu waktu setelah proses pengumpulan data dimulai sehingga seringkali ya
early record itu tidak punya value. Nah, kadang-kadang kasusnya seperti di awal-awal prosesnya manual ya, sehingga data dicatatkan melalui aplikasi ya, aplikasi manual ya. Baru kemudian ada perubahan memanfaatkan aplikasi elektronik. Nah, data yang terbaru atau yang dimasukkan ke aplikasi itu membolehkan ya precondition ataupun prerequisite itu dilampaui atau dilewati. Sehingga akhirnya data-data yang di awal tadi ya hilang ya, missing value. Ya, sehingga akhirnya jadi sulit terutama untuk melakukan proses analisa ya atau proses akumulasi dan juga agregasi. Mau tidak mau harus dilengkapi data-data tersebut. Ataupun memang dalam banyak kasus bisa jadi misalnya aplikasi tersebut luput ya dalam memastikan ya beberapa data-data yang wajib ada ya. Nah, kalau seperti di kasus ini ya fatal akibatnya ya. Tapi banyak kasus mungkin data-data yang sifatnya opsional dan sebagainya itu akhirnya jadi missing ya, sehingga analisa juga jadi tidak lengkap ya, walaupun tentunya data tetap bisa digunakan ya. Jadi itu beberapa kasus terkait dengan missing value. Nah, nilai dari suatu atribut itu tidak diketahui pada saat time collection. Nah, dalam banyak kasus ya bisa saja misalnya kertas-kertas atau record-recordnya itu entah ada di mana ya, sehingga sulit bagi kita untuk mengkomplitkan atau menggenapkan atau menyelesaikan ya proses input data-data awal tersebut. Terus kemudian dan juga susah untuk diprediksi kira-kira bagaimana ini ya. Kalau datanya terkait dengan misalnya ID ya, identitas ataupun status mungkin mudah ya, tapi kalau terkait dengan misalnya adanya perubahan-perubahan alamat, adanya perubahan status ya, adanya perubahan kepemilikan dan sebagainya tentu itu agak berat ya, dan perlu proses cross checking yang berkala dengan beberapa pihak yang terkait. Kemudian adanya distraction ataupun kesalahpahaman ya, ataupun penolakan pada saat koleksi terjadi ya. Bisa saja merasa sudah diterima ya data tersebut, jadi nggak perlu lagi diterima di sini ya, ataupun salah ya, salah input ya, dianggap data sudah masuk oleh pihak pengirim, tapi ternyata pihak penerima menganggap belum diterima ya dengan benar, sehingga saling menunggu, ataupun di awal ditolak ya karena suatu sebab dan lain sebagainya, tapi tidak diinformasikan atau tidak diketahui oleh pihak pengirim data tersebut. Kemudian atribut not required for particular object ya tidak diperlukan ya, atau mungkin dulu sifatnya opsional tapi sekarang berubah menjadi mandatory sehingga akhirnya data tersebut tidak ada ya, ataupun non existent of a value ya, bisa jadi memang tidak ada value-nya ya tapi dipaksakan ada ya value-nya ya. Ya bisa jadi misalnya muncul perubahan format ya. Ya dulunya memang nggak ada data tersebut gitu. Misalnya format kode ya atau format susunan huruf ya yang diwajibkan ya, seperti misalnya nama nama apa ya, nama nama di dalam paspor ya. Dulunya ya bebas ya, kalau satu suku kata atau dua suku kata ya dua suku kata ya. Nah, nah, seperti yang kita ketahui ya, dalam paspor yang sekarang itu ada 3 suku kata gitu. Ya, diwajibkan 3 suku kata. Sementara dulunya bebas ya. Kalau dia cuma satu suku kata ya otomatis suku kata kedua dan suku kata ketiga tidak ada gitu. Nah, ketika terjadi perubahan ya mau tidak mau akan ada missing value. Kemudian fall ya dalam proses pengoleksian data ya, data rusak ya atau korup. Kemudian biaya ataupun kesulitan ya untuk menetapkan label-label kelas pada objek ketika kita coba untuk mengklasifikasikan. Dan biasanya ini muncul ketika terlalu banyak ya atribut yang harus dimasukkan atau diambil ya dalam proses pengumpulan data tersebut. Nah, gimana cara kita menghandle ya missing value? Maka yang bisa kita lakukan adalah ignore missing value. Kita biarkan saja. Kita menggunakan setiap objek ya hanya yang punya value saja, ya, yang lengkap value-nya, tanpa terlalu peduli dengan missing value, sehingga tidak perlu ada proses perubahan ya dalam algoritma modeling yang digunakan, tetapi fungsi-fungsi distance itu harus dipastikan ya tidak terlalu
mengindahkan atau mengakomodasi ya value-value yang missing, ataupun mungkin di set minimal ya, minimal missing value yang ada ya, seperti misalnya satu missing value oke gitu, atau mungkin di set kategori missing value yang dibolehkan adalah missing value yang opsional dan lain sebagainya. Atau kita bisa modifikasi ya learning algoritma kita yang membolehkan kita menerima missing value tersebut ataupun bekerja dengan missing value, seperti misalnya memanfaatkan central tendency ya, kalau memungkinkan ya, kalau memang kita bisa prediksi atau ada pola-pola yang bisa kita dapatkan dari field yang sama ya, seperti misalnya menggunakan mean ya, rata-rata, atau menggunakan modus ya, data yang sering muncul ya, dan lain sebagainya. Atau kita juga bisa misalnya cross check ya, kalau prosesnya tidak ribet ya, misalnya memastikan ke pihak yang relevan untuk memberikan data kepada kita. Kemudian bisa juga kita remove ya objek tersebut, atau kita clean ya, kita cleaning. Ya, jadi kalau tidak bisa kita treat ya, kita perbaiki atau kita tadi ya sesuaikan datanya, maka kita remove saja datanya. Atau kita buat estimasi ya, tadi bagian juga dari proses modifikasi ya, seperti misalnya kita lebih fokus ke satu hal ya dibandingkan hal yang lain, tapi kalau di sini ya kita mau tidak mau akhirnya compromise gitu. Jadi ada estimasi, ada pertimbangan ya, sehingga kita memasukkan nilai-nilai tertentu kepada missing value tersebut berdasarkan estimasi yang kita dapatkan, misalnya berkaca dari data-data yang merepresentasikan. Contoh misalnya example filling dari missing value, kita menggunakan